Itu pertanyaan dan saya kalau ada yang apa? Yang nyinyir, pesimis, itu kan gimana? Oh, kita sikat. Counter. Itu ya. Kopi. Malah diputer ya. Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Pada hari Rabu 25 September 2024, saya dan beberapa orang lainnya sebagai konten kreator lokal dari ibu kota Nusantara yang memberitakan perkembangan di ibu kota Nusantara mendapat kesempatan untuk bertemu dan mengobrol dengan PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN, yaitu Bapak Raja Juli Antoni. Kami berdiskusi seputar Ibu Kota Nusantara dan segala hal di dalamnya. Kami melakukan kegiatan di Plaza Seremoni dan juga dilanjutkan dengan mengobrol santai di bagian dalam gedung retail dan galeri di bagian lounge mandiri. Seperti apakah kegiatan bersama Bapak Raja Juli Antoni di IKN? Mari kita simak video ini. Nah, seperti kita tahu Pak, sekarang IKN kan dibuka untuk umum. Ya. Boleh tahu nggak Pak, kenapa sih masyarakat harus ke IKN menurut Bapak? Kenapa? Ya, pertama kita memang melihat ada antusiasme yang luar biasa dari masyarakat ya, yang mengirimkan DM, di media sosial, email, bahwa mereka sangat ingin juga menyaksikan secara langsung IKN, indahnya IKN. Nah, oleh karena itu kita sudah membuat sebuah kebijakan bahwa masyarakat bisa mengunjungi IKN ya, mesti tentu dengan angka yang masih terbatas. Kenapa? Karena memang pembangunan IKN memang masih berlanjut dan harus terus dilanjutkan. Nah, saran saja kepada teman-teman yang memang sudah beruntung dan bisa mendatangi IKN agar memahami bahwa pendirian IKN seperti yang sering dikatakan oleh Pak Presiden itu bukan hanya pemindahan kota, pemindahan gedung, tapi juga pemindahan cara berpikir, ya, mindset dan pemindahan budaya, culture. Ya. Jadi pada yang datang mohon buang sampah pada tempatnya, jangan merokok sembarangan, apalagi membuang puntung rokok sembarangan, sehingga beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran di satu tempat ya di IKN ini. Dan insya Allah dengan diberi kesempatan pada masyarakat, dukungan pada masyarakat berkembang, tapi juga mohon dijaga ketertiban di IKN. Nah, menurut Bapak sudah jalan di IKN, seru nggak sih Pak di IKN? Ya, seru banget di IKN. Pada teman-teman semua yang belum datang IKN, silakan register kedatangan kalian di aplikasi IKN. Kalau Anda beruntung ngantri, insya Allah nanti akan juga bisa menikmati indahnya IKN. Oh, ngedrone ya. Ini. Kita udah follow dia dulu loh. Hebat ya, sakti. Iya. Tinggal di mana Mas Robi? Di Pemaluan. Saya jauh-jauh Pak nih. Apa Mas? Saya punya Hah? Oh belum, oh ini lebih Ini YouTuber ya. YouTuber. Ya, ini Mas Dian Saya Rana. malah belum punya YouTube saya. Ya, harus buat YouTube Pak. Ya bawa ya. Bawa. TikTok deh. Keren. Kamu joget-joget aja. Bersama para Saya pesan influencer. kopi dingin ya. Apa? Iya apa lah? Ada coba ya? Dingin. Dingin ya? Ada. Oh itu udah. Apa aja lah. Action cam Insta 360 ya. Pakai kamera 360. Terima kasih. Masih apa?
video naik dia tuh. Center Excellence, and we also cooperate with two hospitals from Asian countries, one from Malaysia and the other one is from Thailand. We align for the Boleh sekali doang ya. Bertanya Pak, kan banyak pertanyaan dari netizen nih. Kloter pertama ASN yang pindah ke IKN itu bulan apa? Ya itu tadi kita kata Pak Presiden kan nggak gampang. Ya, contohnya status kepegawaian. Saya cuma karena yang bertanggung jawab nih Pak Menpan RB ya. Iya betul. Saya kan status kepegawaian. Mereka ini pegawai besar. Tapi kemudian ke sini statusnya apa nih? Ini kan belum ada kepres pemindahan ibu kotanya kan belum. Oh betul. Statusnya dia dong. Itu kan harus ada kejelasan. Terus ada juga rencana dan tunjangan, jadi ada insentif bagi para pelopor yang dapat duluan. Kedua fasilitas, Ya. petani kan. Tapi mau makan siang di mana, makan malam di mana? Iya. Kan ada KP-KP ini harus banyak yang pilih gitu. Betul. Itu di bawah Kemenko itu kan memang bawah tuh rencananya tempat-tempat makan. Sini udah minta saya tadi juga. Saya cuma cari yang udah establis aja deh yang di lokal Palangkaraya apa dari papan masih mulai tenan gitu loh, jual ikan, jual soto, jual apa. Karena kan kayak sekarang yang dagang pasti takut juga dong investasi yang adanya orang yang mau datang juga bilang saya mau datang tapi ada makanan nggak, ada ini nggak, Harus ada yang memulai. mungkin harus kita buat tadi ya Pak. Kalau Pak, kapan sih KTP Nusantara ini diterbitkan Pak? Atau mungkin masyarakat ini udah bisa lihat, oh ini KTP-nya Nusantara. Itu harus ada kepres pemindahan ibu kota dulu. Nah, salah satu yang kenapa kepres nggak bisa diterbitkan dulu karena di undang-undang disebutkan bahwa pelantikan presiden itu dilaksanakan di kota negara. Nah, pelantikan kan harus ada DPR-nya. Nah, buat itu belum bisa mengakomodir hanya kan rekomendasi itu. Tapi sementara itu Pak Prabowo lakukan sendiri, tapi Pak Prabowo digerakkan pembangunan IKN maksudnya itu di Peraja ya, ke istana di sebelah sini kita lihat sebelah sana itu nanti legislatif, di sebelah sana legislatif. Insya Allah Pak Prabowo akan menyampaikan beliau bangun dalam beberapa tahun yang akan berangkat, tapi beliau bisa apa ini menjadi kota yang memiliki ekosistem yang baik, pemerintahan yang berbukit, ada sistemnya ada, di Kemenko sudah ada, mulai berkata-kata yang lain, konsep yang bagus, nah kalau nanti apa namanya sudah ada kepres pemindahan, otomatis nanti jadi menjadi otorita IKN itu akan berubah menjadi Pemdasus. Jadi dia selain memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan presiden mengelola UKM, tapi dia punya fungsi untuk pelayanan masyarakatan, KTP, atau lahir, bantuan sosial. Tapi UKM nanti akan berubah menjadi Pemdasus pada saatnya ketika nanti proses. Kalau Dan Pemdasus, lebih baik KTP nanti. ya. Lanjut yang tadi Pak, yang ASN tadi Pak. Iya. Kan apakah mungkin kan kalau semua kepresnya belum diterbitkan atau ditandatangani, ASN itu berangsur ke sini? Saya kira harus bisa. Nanti modelnya seperti apa? Misalkan ya, kementerian infrastruktural kan bisa aja dia menjadi pegawai Kakanta, ATR DPR, gitu. Atau khususnya dibuat penugasan, tugas khusus kepada 3.000 apa 300 pegawai Kemenkominfo ditugaskan bekerja di sini di IKN. Tapi menurut saya sih, kalau ini kantor Kemenko ini kan belum 100% selesai ya, ada di angka 70% dari 80%. Kalau udah selesai 100%, sampai selesai kan Desember, mesti udah bisa.
tower apartemen ASN kan sudah jadi 12 itu satunya 60 per Kali 10 lantai. Iya, maksudnya semua itu 60, satu apartemen itu ada 60 kali 12. 720 unit. Kalau single dia bisa bertiga, ini satu ruang kan bertiga. Iya. Bertiga. Ini udah bisa dimulai. Luar Di sana biasa. tadi tenan-tenan di sini sudah ada roasting, juga ada. Kalau mau beli malam-malam sakit, misalnya beli rumah sakit ya ada. Jadi memang kebutuhan dasar itu harus. Kalau misalnya ngomongin soal teknologi Pak, peran teknologi untuk budaya kerja di sini itu gimana? Di sini kan memang sudah ada smart city. Yes. Jadi kita misalkan ada komunitas yang sedang itu dia sendiri untuk yang bisa mengidentifikasi tadi air quality index kebakaran identifikasi Semuanya udah berpengaruh sama teknologi berarti. teknologi driven sini. Bagaimana smart city? Untuk Pemdasus itu kan banyak yang bertanya ya Pak. Konsepnya kota atau dia provinsi dengan berbagai kota di dalamnya. Tuh, memang akan menjadi perdebatan. Tapi yang paling pasti kalau undang-undangnya ya disebut Pemdasus karena dia tidak dipilih melalui pilkada. Kalau pilih pilkada itu nasibnya kayak Batam. Oh ya, Tanpa badan. mengatakan Batam masalah, mereka punya dinamika sendiri. Tapi Batam itu salah satu kabarnya yang membuat pokoknya agak terlambat karena memang ada konsentrasi politik. Karena investasi masuk pilkada seperti jadi ketua OIKN, kepala OIKN itu adalah pejabat secara berhenti, tapi juga memiliki mandat menjadi kepala daerah sus. Jadi kayak hybrid, satu sisi dia adalah seperti menteri, apa namanya, setara dengan menteri, Dipilih oleh presiden. ditunjuk oleh presiden, disetujui oleh direkomendasikan oleh presiden, disetujui oleh DPR. Yang pertama kali enggak, tapi selanjutnya kalau misalnya nanti Pak Prabowo tunjuk Mas, itu harus disetujui oleh presiden. Nanti perannya sebenarnya yang tadi itu. Dia mungkin akan menjadi otoritas kota, jadi bukan provinsi, kayak disebut Pemdasus. Tapi yang pasti dia nggak ada pilkada. Pilkada. Nah kalau pilkada jadi mainan politik berarti kan? Iya. Ya. Bakal ada sepadu kayak gitu. Berarti ada kecamatan, kelurahan, desa gitu atau ada istilah baru lagi nanti. Ya, itu satu hal yang harus kita bicarakan. Strukturnya itu gimana ya? Kalau soal birokrasi sendiri Pak, kira-kira nih menurut Bapak apa nih perbedaan paling mencolok birokrasi di IKN ini sama di daerah lain? Paling mencolok. Ya sekarang kita belum bisa ngomong ya, tapi dari segi planningnya itu kan ini akan menjadi beberapa contoh yang efektif, efisien. Jadi ya, teknologi itu menggunakan sesuatu untuk aktivitas. Kita sekarang perjalanannya apa namanya kereta ini ART ya, autonomous rail transit. Jalan itu nanti dia pakai marka itu tidak perlu pakai rel, jadi dia bisa baca. Sekarang masih dicoba ya, terus belajar kan dia belajar terus sampai dia ngerti itu jalannya mana. Gitu, jadi smart, ramah lingkungan. Tapi ya sekali ini proyek panjang. Kan banyak persepsi yang salah, IKN udah jadi 7
Udah khusus. Nggak mungkin. Proyek giga mega ultra gede Terus banget. juga banyak pertanyaan soal investasi Pak. Berapa jumlah surat minat yang udah masuk dan surat minat yang udah direalisasikan jadi groundbreaking? Saya lupa angkanya ya, tapi Perkiraan ada gitu. 400 Oh 400, LOI, letter of intent yang sudah masuk ya. luar biasa Pak. Eh, Karena kita mau mengcounter Pak, banyak yang bilang ini tanpa investasi. Ini mau kita buktikan, ini ada investasinya ya. dan dalam waktu yang sangat singkat ini berbondong-bondong itu. Saya nggak mau data. Ratusan. Kamu pertanyaan kamu terlalu pintar sih, nggak mau data saya. Data terakhirnya berapa ya? Tapi Ya. sampai groundbreaking ke-7 itu investor yang masuk ya, swasta yang masuk itu angka investasinya 50 triliun. Sudah groundbreaking. Mereka belum mengajukan proposal, kita seleksi semua. Kita seleksi berapa investasinya untuk berapa tahun, total investasi berapa, 50 triliun. Plus yang hari ini itu ada 8 groundbreaking. Ada 8 groundbreaking, coba ditambahin kan. Delonix tadi yang dari China. Itu investasinya 500 miliar. Delonix. Kemudian Australian Independent School 120 miliar. Berapa? 650. Coba kalkulator. 650 ya. Tambah Magnum Rusia 800 miliar. Oh 1450. Angka 1450 1450. ya. Tambah pelataran 15M. 1465 Oh, kamu lagi pinter kamu. Tambah Prima Hotel 100M. 1565 berarti 1,5 triliun. ya, triliun. 1,5 triliun. Luar biasa. 1.500 miliar. Hari ini groundbreaking. Jadi 52 tambah 1,5 53 setengah. Oh, luar biasa. Nah, dan 3 dari 8 itu tadi kan luar negeri. Iya betul. Selama ini Sebenarnya kalau saya begitu, sudah ada LOI itu 100 dari luar negeri 191. Itu menandakan sebenarnya antusiasme investor asing itu tinggi. Nah, tinggal kan 191 itu kita coba sortir ya, mana yang relevan, mana yang enggak. Misalkan yang mau investasi di energi banyak sekali. Jadi untuk kebutuhan sekarang sudah berlebih di sana. Yang ada di sana. Tapi kita bilang enggak dulu, karena kalau dia investasi misalkan green energy, bikin listrik apa tenaga tertentu yang green, ada yang beli. Nah, penduduknya juga belum berkembang. Gitu, jadi kita sortir. Ya termasuk terus terang ya di internal OIKN sendiri sedang juga berbenah supaya proses menyetujui atau tadi mengabarkan kepada mereka udah dan sebagainya lebih cepat. Pelataran tadi misalkan kan di prototip bisa 13 hari dari dia submit dia area buat paket gedung sampai ke PKS yang bisa kerjasamanya bisa 13 hari sampai ke ini kan bisa cepet itu apa minta gitu supaya proses banyak perusahaan China, Malaysia yang mau bantu untuk membangun infrastruktur dasar MUT. Oh ya itu perlu itu kabel-kabel semua bawah tanah. ya. Ini memang persoalan governance yang masih harus kita perbaiki. Ya. Selanjutnya Pak, tentang ini tentang groundbreaking. Apa yang dilakukan pemerintah IKN tentang groundbreaking yang sampai saat ini belum mulai? Tentunya belum mulai. Ada yang beberapa yang belum mulai. Ya. Itu maksudnya apakah ada Oh kita ada proposal, mereka ada proposal dan kita buat di PKS itu kan dibuat perjanjian. Ada progres 2 tahun, setahun kita progres, kita cek misalnya. Terus terang, bukan salah investor semua, tapi juga ada soal di PKS. Setelah itu kita di pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur kita ini itu baru sampai 1B, jadi 1A, 1B. Yang listriknya ada, air sudah ada yang
apa kan kalau dari Sepaku sampai ke reservoir ini kan udah menggali tuh itu kan 13,5 km ya, udah naik sampai reservoir, terus turunkan ke bawah sini kan, itu udah ada IPA 22 kilo, masuk ke Nusantara, kemana ke Istana semuanya. Nah itu harus dialirkan lagi. Nah, sekarang banyak investor itu karena mereka pengen lebih di luar, pengen bikin lapangan golf itu di WP2, di WP1 lagi. Mau bangun gimana? Jadi itu yang juga mau kita, dan kemarin kenapa nggak dibangun memang kita juga sedang fokus membangun di 1A dan 1B. Nah udah ada perda dari Pak Presiden, anggaran yang kemarin diajukan dan disebut oleh DPR itu fungsi dasarnya membangun infrastruktur dasar, jalan, air, internet, listrik, gitu. Nah kalau itu udah tersambung sampai BP2 itu banyak banget yang bisa dieksekusi. Betul. Ini kan dagang kan ada gula ada semut aja sebenarnya. Jangan diajarin deh orang dagang itu mau untung apa enggak itu. Mereka punya ini sendiri, punya feelingnya sendiri kan. Hidup mati mereka bangun tidurnya mikirin duit, sampai ini kan pakai duit. Jadi infrastruktur dasar aja. Dengan insentif-insentif yang diberikan kepada pengusaha, macam-macam dia insentif yang dikit-dikit insentif itu. Saus kalau kita. Silakan. Bapak terima kasih banyak. Sami. Bang masih terus sebentar ya Bu. Oke. Apa? Tuh LOI 492 itu. Total yang masuk. Nah yang masuk itu kan banyak, agak semua investor, tapi ada misalkan apa sih pengadaan jasa barang, saya mau ada ini, furnitur kan bukan itu kan. Itu bisa juga, tapi mereka harus masuk nanti ke kontraktor misalnya kalau bisa. Dalam reginya 293, keluar reginya 199. Jadi gini Pak, tadi Kopi masih banyak. saya menyimak tentang adanya gula dan semut ya. Pak, Minum Pak. Jadi gula semut tadi kalau ada ya pedagang atau UMKM Bapak kita dorong ya UMKM untuk berkembang di sini gitu. Mereka kan tentu melihat ini kemungkinan saya masuk ke situ seperti apa gitu, lalu orang bakal banyak nggak sih ke sini kan gitu ya Pak. Tapi yang di satu sisi yang perlu mungkin saya tanyakan, apa sih ininya Pak, akselerasi ya, konsep akselerasi dari ketika itu sendiri khususnya untuk UMKM. Jadi artinya gini, UMKM lokal itu banyak banget. Siapa saja yang jadi privilege ya, jadi ibaratnya siapa yang bisa masuk ke sini, siapa yang tidak bisa masuk, itu kan menjadi pertimbangan kan gitu. Banyak orang kalau di Jakarta aja Pak, di Jakarta nih teman-teman yang ASN yang mau pada pindah pemikirnya bisa juga ya kita punya usaha di sana, seperti itu lah Pak. Pura-pura. Jadi kira-kira akselerasi ini seperti apa atau konsep yang dimiliki atau ditawarkan oleh OIK dalam ini kan pembangunannya memang bersifat individu, jadi ada yang memang fungsinya untuk pengembang besar bikin hotel. Kalau untuk yang isi tenan-tenan nanti ya di apartemen ya, apartemen ASN, di ladang-ladang Kemenko, di rumah-rumah dan ya kalau bisa ya UMKM bisa secara teknis. Kalau kita apa ya, kalau pengusaha kuliner di Balikpapan dirikan di sini pasti dia bisa. Jadi dapur besarnya tetap di Balikpapan, di sini tinggal jual. Itu jauh lebih murah ketika misalkan yang punya restorannya ada di Jakarta ya. Jadi termasuk ya sebenarnya bisa UMKM, kerajinan, meskipun kita belum punya Pemdasus, Pak Ali Mulut sudah melakukan pelatihan, coba ada mengajarkan tentang packaging, menjual online, itu menjaga kualitas, ya pasti itu harus dikurasi. Jadi ada kurasinya tadi ya? Harus ada ruang. Ya itu, dan aktivitas yang mengundang crowd lainnya, bikin konser, apa,
melakukan kegiatan olahraga kayak banyak lagi yang mengundang orang. Jadi pembangunan IKN ini itu nggak bisa terlepas dari Balikpapan dengan tiga kota yang harus terkoneksi. Jadi, pertama crowd di dua kota ini harus bisa saling mengisi. Apakah mungkin nanti ada rencana event internasional Pak yang akan diselenggarakan? Yang untuk undang-undang Misalnya Piala Dunia akan direncanakan di IKN. Itu kan mengundang crowd. ini nggak ada ya. Ya. Tapi kalau untuk TC udah ada, training center udah bagus. Lagi Pak, nanya Pak. Maaf ya Pak, banyak ya Pak. Ya, Ini kan kita di senang, IKN Pak. ini masyarakat lihatnya kan adalah otorita IKN. Ada nggak sih Pak rencana semacam simulasi untuk bencana gitu sekitar masyarakat sini Kak yang ada di sini, karena kita di sini sampai saat ini mau apa kita nggak tahu nih master point-nya di mana kalau semua nanti akan ada bencana di sini gitu. Ya, soal mitigasi bencana salah satu concern ya, dan Pak Prof Ali itu yang bidang teknologi, apa sih teknologi hijau, ya itu juga apa namanya sudah menyiapkan perangkat teknologi mitigasi bencana. Insya Allah berbarengan dengan kota ini tumbuh ya, itu salah satu yang memang harus diantisipasi. Kalau untuk simulasinya Pak ada rencana nggak Pak? Ya, pastilah. Sekarang simulasi orangnya belum ada ini, gimana udah? Pasti itu. Sama dengan bertumbuhnya kota ini, teknologinya ada, ya itu bagian dari kesadaran kan. Kayak di Jepang itu kan orang itu sangat aware dengan bencana, sadar bahwa ini kota, di sana kan gempa, di sini akan ada gempa. Misalkan di Jepang, kids gitu di dekat pintu standar isinya apa, jadi kalau ada bencana harus keluar rumah tinggal ambil itu survive kayak gitu kan kesadaran itu. Kalau di sini apa bencana ini ya? Mungkin asap ya, kebakaran mungkin. Kalau gempa kan sejarahnya Kalimantan tidak ada gempa ya? Nggak ada. Tidak ada gempa. Walaupun ada gempa, misalnya gempanya di Sulawesi, getarannya terasa sampai pesisir. Sampai mana biasanya sampai? Pernah kejadian itu Yang Mamuju dulu ya, kalau nggak salah ya? Mamuju sampai Sampai mana sih? Balikpapan kena itu. Ada sampai runtuh nggak? Nggak ada yang runtuh, hanya Rasa saja ya. bergerak aja, bergetar. Bukan karena epicentrumnya tempat lain. Epicentrumnya di Mamuju, tapi efeknya ada terkena sedikit. Kalau ada yang apa? Yang nyinyir, pesimis, itu kan gimana? Oh, kita sikat counter. Tapi kita counter dengan data, dengan video ini bentuk nyata yang kalian katakan tuh tidak benar. Jadi nyinyiran tuh anggap motivasi, Betul. yang pesimis anggap doa. Ya, positif aja gitu. Ya kalau saya dan teman-teman mungkin dari awal kan Pak, dari 2001 kita sudah keliling-keliling di sini Pak. Melihat perubahan ini ya kita optimis sih Pak. Dengan 2 tahun sudah segini banyaknya. 2 tahun tuh Ya luar kan? biasa, betul-betul. Mungkin kalau orang-orang yang merasa wah gini aja ya, karena mereka melihatnya sekarang ini, tidak dari awal. Iya. Kenapa kita ada COVID itu aja sih? Kita lihat videonya ya Pak ya. Kalau ada COVID aja. Kalau ada COVID sudah. Oh iya. wah, lebih cepat lagi dari 2019. Oke guys, kita bersama Bapak Raja Juli Antoni yang luar biasa dan serba bisa. Ampun. Ya. Oke Pak, bagaimana pesan Bapak kepada generasi muda yang akan meneruskan pembangunan di IKN yang akan menjadi generasi penerus, Ya. generasi emas? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa IKN ini adalah kebanggaan kita bersama karena ini karya anak bangsa, terutama karya anak muda. Saya sudah keliling di proyek-proyek IKN ini, itu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan misalkan pembangunan di sana itu anak-anak muda berusia akhir 20 sampai awal 30. Jadi ini adalah kebanggaan kita bersama, dan oleh karena itu terus dukung pembangunan IKN, berpartisipasi dengan segala cara yang memang teman-teman miliki, termasuk diantaranya adalah dukungan di media sosial, termasuk doa-doa tulus agar pembangunan IKN kita lancar. Oke baik, terima kasih Pak. Thank Salam you, makasih. Nusantara, salam Indonesia. Salam Nusantara, salam Indonesia. Indonesia maju.
Salam Indonesia Maju. Terima kasih. Siap.